Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembahasan seri pajak penghasilan pasal 21. Kali ini kita akan berbagi cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap. Contoh, Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Yonex Komunikasi dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. PT Yonex perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran jaminan hari tua senilai 2% per bulan dari gaji. Premi kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai Rp2 juta. Maka, hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok 6 juta, tunjangan lainnya sebesar 2 juta, jaminan kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokoknya, yaitu 14.400, jaminan kematian 0,3% dari gaji pokok sebesar, maka total penghasilan brutonya adalah 8.032.400. Pengurangan biaya jabatan 5% dari total gaji bruto sebesar 8.032.400 sama dengan 401.620. Iuran jaminan hari tua atau JHT 2% dari gaji pokok 6 juta kalikan 2% sama dengan 120.000. Kemudian jaminan pensiun 1% dari gaji pokok 1% kalikan dengan 6 juta sama dengan Rp60.000. Penghasilan neto atau bersih sebulan sama dengan 7.450.780. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikalikan dengan 7.450.780 adalah 89.409.360 dikurangi dengan PTKP sebesar 54 juta
sama dengan penghasilan kena pajak setahun atau PKP adalah 35.409.360.000. Pembulatan ke bawah dari 35.409.360 dibulatkan ke bawah menjadi 35.409.000. Maka dikalikan dengan tarif sebesar 5% diperoleh angka 1.770.450 per tahun. Pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli adalah 1.770.450 dibagi 12 dan per bulannya menjadi 147.538. Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%. Sehingga pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli menjadi 147.538 dikalikan dengan 120% adalah 177.046. Tanya, tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% sesuai dengan kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 50.000 sebulan atau 6 juta setahun. Jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang ditetapkan di sini adalah 1%. Penghasilan neto jika pegawai merupakan pegawai lama lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini, wajib pajak sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun, karena wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP wajib pajak sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri atau biasa dikenal dengan TK_0.
penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang ratusan rupiah adalah 0. Contoh, 56.901.200 rupiah menjadi 56.901.000. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.